Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus mendorong dan memotivasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Kau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya 46 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang keempat. Firman-Nya berkata demikian. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikianlah sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa tuamu, Tuhan tetap Tuhan. Sampai masa tuamu, Allah kita tetap Allah kita. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya, kepada umat yang sudah melupakan Tuhan, yang sudah meninggalkan Tuhan, secara khusus umat Israel. Dia berkata ayat 4, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Artinya bahwa sampai masa tua umat Israel pada waktu itu, Tuhan tetap Tuhan. Tuhan yang mengasihi mereka, tetap Tuhan yang mengasihi mereka. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan kalimat selanjutnya berkata, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah janji Tuhan, itulah jaminan yang Tuhan berikan kepada umat Israel pada waktu itu. Dan saya percaya ini pun janji Tuhan, jaminan Tuhan bagi kita umatnya yang percaya dan yang beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kebenaran firman ini pun berlaku bagi saudara dan saya, bahwa sampai masa tuamu, aku tetap dia. Itu berarti bahwa jangan sampai sebagai umat, sebagai orang percaya kita melupakan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Jangan sampai kita berpikiran bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Tidak. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Nah, kalau sampai masa tuamu, sampai masa tua kita, Tuhan tetap Tuhan, Allah tetap Allah. Maka apa yang dituntut dari kita sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya? Setidaknya ada dua hal yang Dia tuntut bagi kita. Yang pertama dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus kita lihat ayatnya yang ke-2. Yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan. Dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Juga dalam ayatnya yang ke-7. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya. Lalu menaruhnya di tempatnya, di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Itulah para dewa, itulah para berhala. Dalam ayat ini Tuhan mau berkata kepada umat Israel, kalau sampai masa tuamu aku tetap dia, maka kita dituntut supaya jangan ada Allah yang lain. Kita tidak boleh menyembah yang lain. Dalam ayat 9, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Kita tidak boleh ada Allah yang lain. Kita tidak boleh menyembah Allah-Allah yang lain yang sebenarnya bukan Allah. Kita tidak boleh menyembah berhala.
karena sampai masa tuamu aku tetap dia. Jadi ini suatu janji Tuhan, jaminan Tuhan bagi kita yang menuntut sesuatu dari kita supaya jangan ada Allah yang lain. Jangan menyembah berhala dalam bentuk patung apapun. Kita tidak boleh. Karena itu akan menyakitkan hati Tuhan. Sementara Tuhan memberi kita suatu jaminan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Tuhan begitu setia, Tuhan begitu peduli bagi kita, maka kita tidak boleh ada Allah yang lain di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menyembah berhala, kita tidak boleh mempertuankan yang lain selain Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Allah itu yang menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus, yang kita puji dan kita sembah. Hanya kepada Dialah kita puji, kita sembah, dan tidak boleh ada Allah yang lain. Yang kedua, kalau sampai masa tuamu aku tetap dia, Tuhan tetap Tuhan. Hal yang kedua yang dituntut dari kita, 12-13, dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya. Tuhan berkata kepada umatnya, dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Terkandung di situ bahwa ketika Tuhan memberi jaminan bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia, kita dituntut sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita hidup dalam kebenaran. Jangan menjauhi kebenaran. Hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Harusnya kita dekat kepada kebenaran, hidup dalam kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Pada waktu Tuhan sudah memberi jaminan kepada kita bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia. Jadi mari kita jangan jauh dari kebenaran, jangan congkak, jangan sombong karena itu ketidakbenaran. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Kalau selama ini kita jauh dari kebenaran, mari kita mulai mendekat kepada kebenaran. Kalau selama ini kita tidak mempedulikan kebenaran, kita belajar untuk terus hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan memberi jaminan, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Jaminan Tuhan itulah yang harusnya mendorong dan memotivasi kita untuk kita hidup dalam kebenaran, jangan menjauhi kebenaran, karena kebenaran itu yang akan mengangkat dan menentukan kehidupan kita di masa-masa datang. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami, sampai masa tuamu aku tetap dia. Tolong kami supaya kami jangan ada Allah yang lain. Tolong kami supaya kami hidup dalam kebenaran, meresponi akan jaminan Tuhan bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.